Film diawali dengan memperlihatkan seorang agen wanita bernama Agni dan rekannya bernama Sigel. Mereka diperintahkan untuk menjalankan sebuah misi di Budapest, Hungaria. Misi tersebut adalah untuk mendapatkan sebuah flash disk dari seorang hacker. Mengetahui jika ini semua adalah jebakan dan rekannya telah mati, ia pun diminta untuk membatalkan misi tersebut. Namun Agni membantah dan tetap menyelesaikan misinya. Setelah mendapatkan flash disknya, ia pun membebaskan beberapa wanita yang telah disandra. Sekalipun misi ini berhasil, namun bosnya terlihat kesal karena Agni membantah perintahnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari pasang headset, siapkan kopi, dan inilah alur film Dakat. Oke. Diperlihatkan mimpi yang dialami Agni saat ia masih kecil, di mana orang tuanya meninggal dibunuh oleh seseorang. Kenangan itu selalu menghantuinya setiap waktu. Adegan lalu menunjukkan pertemuan antara Agni dan atasannya yang bernama Handler. Di sana ia mendapat teguran atas perilakunya yang mengabaikan perintah di misi sebelumnya. Lalu Handler menjelaskan pihaknya telah mendapat informasi mengenai sindikat perdagangan manusia terbesar di Asia yang telah beroperasi di India Tengah. Sindikat itu dipimpin oleh seseorang bernama Rudravir dan kekasihnya bernama Rohini. Ia ditugaskan untuk berangkat ke India dan menyelidiki kasus ini. Namun terlihat Agni yang tak ingin pergi ke India mengingat ia memiliki trauma mendalam atas kenangannya. Meski begitu, Handler tetap menugaskannya dan mengingatkannya untuk patuh pada aturan. Tiba di Bhopal, India Tengah, ia disambut oleh agensi di sana bernama Fazal, seorang mantan preman yang kini bekerja sebagai informan. Sempat meremehkan kemampuannya karena penampilan, namun semua itu berubah ketika ia melihat aksinya. Dan pria ini bernama Birju, yang merupakan preman kecil daerah sekitar sekaligus informan Fazal. Misi pertama Agni tiba di daerah sana diperintahkan untuk mencari informasi tentang pengawal pribadi Rohini bernama Khalid. Sebelum itu Fazal terlebih dahulu menceritakan tentang Rudravir yang sangat kejam. 25 tahun yang lalu, batu bara merupakan hal yang sangat berharga bagaikan berlian. Ayah Rudravir yang bekerja sebagai kurir batu bara harus mati di tangan anaknya ketika melihatnya mencuri batu bara. Baginya sektor batu bara ini tidak boleh dikuasai oleh pemerintah. Bersama Rohini yang ia temukan lewat jalur PSK, mereka mulai membentuk sebuah kelompok untuk menguasainya. Beberapa bisnis telah dikuasai, salah satunya adalah sektor perdagangan manusia. Bahkan Rudravir membuat pimpinan gangster bernama Samsir menjadi cacat untuk menjadi contoh bagi siapapun yang ingin melawannya. Hal ini terus dilakukannya untuk menunjukkan betapa kejam dirinya. Setelah mendengar ceritanya, lalu muncul anak Fazal yang bernama Zaira yang kemudian menyapa Agni. Esoknya ia menuju tempat perjudian dan menyamar sebagai fotografer untuk menemui Khalid. Setelah merayunya, akhirnya ia berhasil menyadap HP milik Khalid. Di sisi lain, markas pusat mendapat informasi jika Rohini akan mengadakan pertemuan dengan seorang desainer terkenal bernama Aminah di daerah Lucknow. Agni kemudian menyamar sebagai Aminah dan Fazal bertugas untuk mengoperasikan drone guna mencari informasi. Meskipun sempat terjadi kekacauan, namun Agni dapat mengatasi hal tersebut.
पानी पानी बलराम क्या कर रहे थे तुम? Kemudian di sela-sela kesibukannya, tiba-tiba Zaira datang dan mengajaknya untuk bermain. Sempat menikmati permainan itu, namun tiba-tiba Agni teringat kenangan bersama ayahnya dan bagaimana sang ayah terbunuh oleh seseorang. Lalu di malam harinya, Zaira meminta dinyanyikan lagu sebelum tidur. Sembari bernyanyi, Agni lalu memberikan sebuah gelang pada Zaira. Lanjut kemudian mereka mengecek hasil rekaman drone dan mendapat lokasi pertemuan di sebuah klub milik Syekh Harun Al-Abadi. Dengan memanfaatkan gaun yang dipesan pada Aminah, mereka menempatkan kamera kecil pada gaun itu. Terdengar jika mereka membahas kerjasama bisnis perdagangan manusia. Syekh Harun meminta segera dikirimkan beberapa wanita dan uangnya akan segera ditransfer. Setelah mendengar pembicaraan mereka, agen Agni berasumsi jika Rudravir bersembunyi di tambang batu bara. Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, agen Agni berniat untuk masuk ke dalam markas Rohini. Adegan lalu diperlihatkan bagaimana anak buah Rohini menculik para wanita untuk dikirimkan pada Syekh Harun. Informasi mengenai penculikan wanita itu diketahui Fazal melalui Birju yang kemudian disampaikan pada agen Agni. Tanpa pikir panjang, Agni akan menyamar sendirian untuk masuk ke markas Rohini di tambang batu bara. Tak sengaja, ia mendengar pembicaraan Rohini dan Rudravir. Melalui suaranya, ia teringat jika Rudravir adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Namun tiba-tiba, seseorang memergokinya dan terpaksa ia harus membunuhnya. Hilangnya Agni membuat Rohini sangat marah. Lalu seseorang wanita mengatakan jika semua ini disebabkan oleh Birju yang telah memata-matai mereka. Dengan cepat mereka segera melacak siapa saja yang telah berhubungan dengan Birju, termasuk Fazal dan Zaira. Karena tak memberikan informasi, mereka pun membunuh keduanya. Di tempat lain, Agni melaporkan jika target utama mereka, Rudravir, adalah orang yang membunuh orang tuanya dulu. Untuk itu mereka bersiap untuk mengepung markas Rudravir di tambang batu bara. Di sisi lain, tampaknya pihak Rudravir telah menyadari akan kedatangan para agen. Mereka pun juga telah bersiap untuk melakukan penyergapan. Bocornya informasi penyerangan ini membuat Handler memerintahkan untuk membatalkan misi itu. Namun Agni dan kelompoknya tak bisa mundur lagi sehingga mereka terpaksa untuk terus menyerang. Bahkan persembunyian Handler pun diketahui oleh mereka. Dalam pertempuran itu, Agni harus terluka parah. Ia hanya bisa mendengar Rudravir menyanyikan lagu tidur yang mengingatkannya pada kematian ayahnya. Dan di saat itulah Agni harus mati di tangan Rudravir. Lalu Handler yang bisa selamat dari insiden itu pun mendapat teguran dari markas pusat. Kelompoknya dibubarkan dan ia diturunkan dari jabatannya. Berita kematian Agni telah resmi ditetapkan, namun keterlibatan Rudravir di tambang batu bara masihlah tidak terbukti.
Akan tetapi pihak polisi telah menyelidiki rumah bordil mereka dan beberapa anggotanya telah ditangkap. Hal ini membuat Rudravir sangat marah. Rohini lalu memintanya untuk pergi sementara waktu dan ia sendiri yang akan mengurus di wilayah ini. Scene lalu diperlihatkan kondisi Agni yang ternyata masih hidup. Agni mengalami destrokardia, sebuah kondisi medis yang langka di mana posisi hatinya sedikit bergeser ke kanan, sehingga pelurunya tidak merusak organ vital. Setelah Agni terbangun, ia menyadari jika Handler sebenarnya mengetahui jika yang membunuh orang tuanya adalah Rudravir, karena dulunya mereka bekerja untuk agensi di bawah Handler. Namun Handler sengaja tak memberitahunya karena saat itu Agni dinilai belum siap dan belum bisa mengontrol emosinya. Handler juga memberitahu jika Faisal dan Zaira telah tewas di tangan mereka. Kemudian Handler membawa Agni ke tempat terpencil dan memberitahunya jika markas pusat telah memberitakan jika dirinya telah meninggal. Dan tiba-tiba alat pelacak yang dipasang di gelang Agni memberikan sinyal pada komputer Handler. Agni tersadar jika gelang itu telah dipasangkan di tangan Zaira. Ini mengindikasikan jika Zaira masihlah hidup. Hal ini membuatnya bertekad untuk segera memulihkan diri dan segera menyelamatkan Zaira. Tanpa memberitahu markas pusat, Agni bergegas menuju lokasi gelang itu. Zaira कहाँ है? Ternyata gelang itu dipasangkan di tangan Rohini. Namun pada akhirnya Rohini tetap mati di tangan Agni. Lalu sebuah telepon berbunyi dan ia mengetahui jika Zaira telah dibawa oleh Rudravir. Rudravir juga menyadari jika yang berbicara dengannya adalah anak kecil yang orang tuanya ia bunuh di masa lalu. Kemudian berdasarkan informan Handler, ia mengetahui lokasi terakhir Rudravir adalah bertemu dengan Sheikh Harun. Handler telah menyiapkan segala sesuatu termasuk identitas palsu Agni karena ia tahu Agni akan menyelamatkan Zaira dan membalaskan dendamnya. Melalui atasan agen Sigel, Agni mendapat informasi tentang pertemuan Sheikh Harun di sebuah pesta perayaan dan ia segera berangkat ke tempat itu dan menyamar sebagai seorang penyanyi. Namun ternyata samarannya telah diketahui. I want Zaira. Where is he? Karena tak mendapat informasi keberadaan Rudravir, ia pun pergi ke sebuah bar. Dan tak sengaja, ia melihat Zaira dan segera mengejarnya. Zaira hanya berkata agar Agni menyelamatkannya. Ia pun terus berlari menuju tempat Rudravir berada. Dan di sanalah akhirnya mereka bertemu. Dalam pertarungan itu, Rudravir memberitahu jika dirinya hanyalah pion, dan Agni juga pasti akan dibunuh olehnya. Namun belum sempat ia mendapat informasi Rudravir telah mati. Akhirnya Zaira berhasil diselamatkan. Kemudian Handler datang untuk menjenguknya dan berkata jika akhirnya Rudravir telah mati. Sontak kata-kata itu mengingatkan kejadian sebelumnya. Ia tersadar bagaimana setiap misi selalu terjadi penyergapan. Bagaimana mungkin informasi itu bisa tersebar? Ia juga teringat jika Handler pernah berkata mungkin ada pengkhianat dalam organisasi. Dari situlah ia menyadari jika otak dari semua kejadian ini adalah Handler. Esoknya ia mendatanginya dan ternyata Handler telah menduga jika Agni akan segera menyadarinya. Ia pun menceritakan dulu ketika kedua orang tuanya masih bekerja di agensi, tiba-tiba berniat mengundurkan diri dan ingin hidup normal. Namun karena mereka telah mengetahui banyak rahasianya, Handler pun takut mereka akan membocorkannya. Untuk itulah ia memerintahkan Rudravir membunuh kedua orang tuanya. Tanpa basa-basi, Agni pun langsung membunuhnya dan film pun berakhir. Baiklah para bujangan dimanapun kalian berada, demikianlah alur film Dakhat. Bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Silahkan tulis komentar di bawah.
Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Seperti biasa, saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan Seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan. Ba ba da ba da ba da ba ba.